sore hari ini ya. Untuk materi terakhirnya nanti saya akan membawakan kaitannya terkait penerapan strategi pemasaran akuntansi keuangan ya, kemudian lead bank dan isu-isu sistem informasi manajemen ya. Tujuan pembelajaran di bab 9 ini adalah yang pertama diharapkan mahasiswa itu mampu memahami tentang isu manajemen pemasaran ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami penjelasan semua terkait isu keuangan atau accounting ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memahami penjelasan isu-isu dalam sistem informasi manajemen. Kemudian yang keempat, mahasiswa bisa mengetahui tentang berbagai isu di dalam R&D atau Research and Development ya. Ini kaitannya dengan penelitian dan juga pengembangan. Nah, dasar penerapan strategi ya, di mana menurut Bernard Rainman ya, dia menjelaskan bahwa eh, strategi yang besar itu akan mati jika diterapkan dengan buruk ya. Jadi ide yang bagus itu akan mati kalau tidak dieksekusi atau diimplementasi dengan sangat baik ya. Maka inilah pentingnya ketika kita merumuskan sebuah strategi, itu kita harus yakin ya, punya keyakinan bahwa strategi tadi itu betul-betul bisa dilaksanakan di dalam eh, pelaksanaan tujuan tahunan maupun juga tujuan jangka panjang. Ini kaitannya dengan bab sebelum yang kita bahas. Nah, ternyata kenyataannya kurang dari 10% strategi yang diformulasikan itu berhasil diimplementasikan. Jadi eh, tidak ada 10% ya, berarti kecil sekali. Artinya, apa yang sudah kita rumuskan di awal dan diformulasikan di awal itu ternyata tidak cukup berhasil ya kesemuanya ketika sudah diimplementasi. Nah, inilah pentingnya jam terbang ya, pentingnya kita memiliki orang dengan kemampuan apa itu? Kemampuan kompetensi ya, pengalaman yang baik sehingga bisa menduduki posisi-posisi yang dalam tanda kutip itu adalah posisi yang top manager. Yang artinya mereka punya pengalaman di dalam menjalankan sebuah usaha yang artinya ilmu mereka ya atau strategi yang mereka gunakan itu sudah berhasil ya dan work atau bekerja di organisasi yang dulunya mereka pimpin. Nah, ini makanya perlu yang kita sebut sebagai eh, proses menyamakan persepsi di dalam formulasi dan implementasi strategi. Nah, kita masuk pada kebijakan pemasaran. Keputusan pemasaran ini membutuhkan sebuah policy ya. Misalnya seperti hak penjualan eksklusif ya atau beberapa saluran distribusi ya, termasuk juga iklan berat, iklan ringan ataupun juga tidak ada TV. Nah, sekarang ini sudah mengalami pergeseran ya. Dulu orang itu informasi ya hanya terbatas pada koran ya, televisi, radio yang itu hanya bisa diakses oleh beberapa orang yang memiliki ekonomi yang cukup bagus ya dan mapan. Tetapi sekarang kita sudah mengalami pergeseran di mana orang itu lebih suka pada sosial media ya untuk sekadar hiburan ya, mencari informasi dan lain sebagainya. Sehingga pemasaran juga bergerak dari yang sifatnya konvensional, mereka harus bisa berubah ke transformasi zaman di mana dinamisme perkembangan digital yang sangat pesat ya. Sehingga mereka masuk pada sendi-sendi yang sebelumnya mereka mungkin tidak tidak mau masuk ya. Itu salah satunya. Kemudian pemimpin harga atau pengikut harga ya. Jadi kita mau jadi pemimpin pasar atau mau jadi follower saja. Kalau kita mau menjadi pemimpin harga, kita juga bisa menerapkan tadi ya strategi dari generic meter porter tadi ya. Jadi eh, porter five force itu juga bisa dilakukan. Misalkan kalau ingin dapat harga yang bagus ya, terjangkau daya beli itu, berarti kan kita harus bisa menjadi produsen yang memberikan low cost dan juga
harganya juga di bawah ya. Jadi selain harganya murah, kualitasnya juga tidak terlalu buruk. Kemudian menawarkan garansi lengkap atau terbatas. Kemudian memberikan reward kepada sales atau marketing dengan komisi atau model gaji ya. Jadi kalau komisi itu dia akan linear ya, masuk di variable cost, akan linear dengan apa itu pencapaian yang dia dapatkan ya selama dia mengerjakan apa istilahnya achievement budget yang diberikan oleh perusahaan. Tapi kalau gaji ini masuknya di fixed cost ya, jadi setiap bulan mau dia target atau enggak dia tetap mendapatkan. Kemudian apakah perlu beriklan secara online ya? Kalau sekarang katanya wajib ya. Tapi mungkin platform atau medianya yang berbeda. Yang dulu mungkin hanya bisa melalui televisi ya. Dan itu aksesnya tidak semua bisa mengakses, cukup mahal juga. Nah, sekarang dengan media sosial brand itu bisa juga melakukan pemasaran melalui brand ambassador atau proses endorsement dari misalkan para influencer atau key opinion leader dan lain sebagainya. Kemudian trust isunya kalau di pemasaran itu adalah ada dua ya. Jadi terkait segmentasi pasar atau market segmentation. Kemudian yang kedua itu adalah product positioning. Ya, jadi bagaimana eh, perusahaan atau organisasi tadi itu bisa memposisikan produknya itu di mata masyarakat atau konsumennya. Jadi misalkan kalau saya menyebut satu merek tertentu, orang akan mempersepsikan apa. Kalau dia misalkan sangat excited, berarti merek itu atau produk tersebut itu sudah punya positioning yang bagus di hati masyarakat atau di benak konsumennya. Kita masuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation didefinisikan sebagai membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan karakteristik ya atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Ya, jadi pengaruhnya segmentasinya itu ada secara geografik ya, geografik wilayah. Kemudian ada demografik. Demografik ini kaitannya dengan bisa dengan usia ya. Kemudian ada behavioral ya. Behavioral itu adalah kebiasaan ya. Jadi perilakunya mereka sangat dipengaruhi. Kemudian ada psikografik ya. Ini kaitannya juga nanti dengan ya bisa juga terkait dengan kalau kita membeli dengan produk merek tertentu, maka itu akan meningkatkan kita punya prestis. Nah, dasarnya itu ada macam-macam ya. Ada secara geografis, ada secara demografi, ada secara psikografis, dan ada secara behavioral atau perilaku. Nah, di sini saya coba mengilustrasikan dari segmentasi pasar ya. Jadi yang pertama itu pengembangan pasar. Jadi pengembangan produk, penetrasi pasar, dan strategi diversifikasi. Jadi ini diversifikasi itu artinya memperbanyak produk ya, ragamnya itu diperbanyak, sehingga nanti akan memerlukan segmentasi pasar tersendiri. Sehingga segmentasi pasar itu akan memungkinkan operasi dengan sumber daya terbatas. Jadi memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan sukses. Nah, keputusan di dalam segmentasi pasar ini tentu saja akan mempengaruhi yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix ya. Jadi marketing mix itu kan ada produk ya, ada harga ya, price, kemudian ada apa itu? Ada price ya, kemudian ada promotion juga ada ya, promosi itu juga salah satu dimensi dari marketing marketing mix. Nah, ini variabel marketing mix ya, ada produk, ada place, ada promotion, ada price. Nah, produk ini tentu saja ya, mau promosi kita sebaik apapun, kalau produknya secara quality nggak bagus ya, lama-lama akan ditinggalkan ya. Orang hanya akan booming ketika dicoba, setelah itu mereka mungkin tidak terlalu mempedulikan ya, kalau dia tidak memberikan kualitas yang bagus.
Kemudian ada juga variable place ya. Tempat itu juga menentukan posisi ya. Misalkan kayak retail ya, di industri retail itu juga lokasi itu menjadi hal yang penting ya. Jangan menjadi selling point-nya tuh tiga ya. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Kemudian yang ketiga itu adalah promotion ya. Jadi terkait dengan promosi, suatu variabel atau segmentasi pasar itu akan bisa semakin luas kalau secara pemasarannya itu juga bisa ditingkatkan. Makanya salah satu caranya adalah melalui penetrasi pasar ya, atau market penetration. Kemudian yang keempat, ini juga sensitif ya, masalah harga. Nah, harga ini tergantung dari kita memandangnya dari mana. Kalau dari secara daya beli yang bagus ya, artinya segmentasi masyarakat yang kelas menengah ke atas, nomor 4 ini tidak terlalu menjadi fokus ya. Fokusnya itu di nomor 1, yaitu produknya bagus saja. Tapi kalau harganya mahal ya mereka kadang memaklumi, karena memang untuk kualitas bagus ya kita harus membayar dengan hal yang lebih mahal lah, istilahnya seperti itu. Kemudian menempatkan posisi produk ya, atau product positioning. Representasi skematis yang mencerminkan bagaimana produk atau layanan itu dibandingkan dengan kompetitor ya, pada dimensi yang paling penting ya bagi kesuksesan industri ini. Ya, jadi nanti ada positioning versus strategi versus vision ya. Ini anak tangganya ya, dari posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 sampai pada visionnya ya. Jadi strateginya nanti dari hari ini sampai ke depannya itu akan berjalan menapaki dari posisi 1 sampai posisi 4 hingga menuju visionnya. Kemudian tahapan product positioning. Tahapan product positioning itu yang pertama ya, kita memilih kriteria utamanya ya. Kira-kira kita mau bermain di pasar apa. Kemudian segmentasi kita itu di masyarakat yang konturnya seperti apa, demografinya ya, tingkat pendapatannya, tingkat pendidikan ya. Kemudian ada peta diagram. Kemudian melakukan plotting pada produk pesaing. Kemudian yang keempat, mencari yang namanya ceruk kosong atau niches ya. Niches atau ceruk kosong ini yang belum banyak dimasuki oleh kompetitor ya. Walaupun kecil, tapi kalau kita ada segmennya itu tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah mengembangkan rencana pemasaran ya. Kira-kira produk ini akan dibawa seperti apa. Nah, ini juga menjadi hal yang cukup penting. Kemudian produk positioning, di mana dasar dalam menyusun strategi positioning itu adalah dari yang pertama, fitur spesifik yang dimiliki oleh produk ya. Jadi intinya apakah ada fitur yang berbeda dengan produk yang lain ya, sehingga dia punya namanya distinctive power atau kekuatan pembeda. Kemudian yang kedua, solusi dan benefit spesifik yang bisa ditawarkan pada suatu produk. Misalkan di produk kita itu ada solusi yang tidak bisa diberikan oleh produk lain misalkan. Nah, ini kan satu selling point yang bagus ya. Kemudian benefitnya juga spesifik. Yang ketiga, kategorinya khusus untuk suatu produk. Jadi tidak semua produk punya kategori seperti ini ya. Kemudian yang keempat, kapan atau bila mana produk tersebut cocok digunakan. Jadi ada kegunaan-kegunaan dalam hal-hal tertentu ya. Kemudian yang kelima, bagaimanakah produk tersebut dibandingkan dengan produk pesaing. Ya, intinya tuh positioning tuh membangun sebuah citra ya. Jadi image and or identity. Ya, perception atau persepsi yang relatif dibanding produk lain. Ya, contohnya kayak produk herbal tolak angin misalkan ya. Itu kan dia punya tagline yang ya, orang pintar minum tolak angin misalkan. Itu secara tidak langsung dia melakukan positioning ya. Jadi produk positioning. Fiturnya spesifik karena dia waktu itu dulu pemain awal-awal itu kan sebagai pionir ya, mengeluarkan produk herbal untuk masuk angin ya, itu salah satunya. Nah, untuk bisa memahaminya, kalian bisa melihat dari gambaran tadi ya, di sebelah kiri ini. Dari mission, vision, value, purpose, kemudian masuk di positioning. Nah, positioning itu akan membentuk
yang namanya experience atau pengalaman, ya, kemudian ada guidance, petunjuk, ada strategi, dan juga ada messaging atau pesan, ya. Artinya kalau kita sudah punya image gambaran yang bagus tuh akan menimbulkan pengalaman yang luar biasa. Nah, ini contohnya peta produk positioning pada rental mobil ya.